Soal berikutnya kita punya suatu sungai dengan lebar 25 meter dan laju aliran airnya adalah 4 meter per second. Seorang pemancing berdiri di tepian sungai, kemudian dia menaiki perahu untuk menyeberang dari tepi sungai tempat dia berdiri ke tepian sungai di seberangnya. Berapa lama pemancing menyeberangi sungai bila laju perahu adalah 8 meter per second relatif terhadap air sungai? Kira-kira ilustrasi dari lebar sungai itu adalah 25 meter itu seperti ini ya. Titik A dari tempat mancing berdiri dan dia pengen menyeberangi sungai ya, hingga dia capai di titik C. Kita tahu bahwa laju aliran sungai itu adalah 4 meter per second, dan kita bisa gambarkan kira-kira seperti ini. Nah, untuk mencari berapa lama waktu si pemancing menyeberangi sungai, sebenarnya kita tinggal cari berapa panjang lintasan dari titik A ke C, dan cara mencari panjang lintasan tersebut, kita bisa gunakan prinsip dari trigonometri ya. Pertama kita bisa, misalkan di sini adalah sebuah sudut theta, maka pertama kita cari dulu sudut theta itu berapa, seperti itu ya. Caranya adalah kita bisa dapatkan bagian depannya itu kan 4 meter per second, dan sisi panjangnya itu adalah 8 meter per second, sehingga kita bisa gunakan sinus theta itu kan sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi miring ya. Maka kita bisa dapatkan sisi depannya adalah 4, terus sisi miringnya adalah 8, maka sin tetanya itu adalah setengah. Nah, teman-teman ingat bahwa sin theta setengah, maka untuk tetanya itu adalah sin min 1 dari setengah. Nah, sin min 1 dari setengah itu adalah 30 derajat ya. Artinya di sini kita bisa dapatkan bahwa sudut theta itu adalah 30 derajat. Nah, berikutnya kita bisa gunakan prinsip kosinus, di mana kosinus itu sama dengan sisi samping dibagi dengan sisi miring ya. Nah, sekarang kita fokus kepada panjang lintasan. Karena di soal diketahui bahwa lebar sungai adalah 25 meter, maka kita bisa dapatkan di sini cos 30 yang telah kita peroleh sebelumnya itu sama dengan 25 dibagi dengan AC ya, yang kita ingin cari. Maka kita bisa dapatkan bahwa AC itu sama dengan 25 dibagi dengan cos 30 derajat. Nah, cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3, sehingga AC itu sama dengan 25 dibagi dengan akar 3 per 2 ya. Atau dalam hal ini kita bisa dapatkan bahwa ini jadinya adalah 50 per akar 3. Per akar 3. Itu adalah panjang lintasan dari AC. Kalau kita pengen cari berapa waktunya, maka tinggal kita dapatkan dengan rumus seperti ini bahwa waktu tersebut adalah, karena kalau kecepatan itu kan sama dengan jarak dibagi waktu, maka waktu itu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Karena jaraknya itu adalah, atau panjang lintasannya itu adalah 50 per akar 3, terus dibagi dengan kecepatan si perahu adalah 8 meter per second. Maka dibagi dengan 8, maka kita bisa dapatkan 50 dibagi dengan 8 akar 3. Nah, 50 dibagi 8 akar 3 ini sama dengan 3,6 second ya. Maka jawaban yang tepat untuk kasus ini adalah jawaban yang C, yaitu 3,6 second untuk si pemancing bisa menyeberangi sungai. Soal kedua dari topik ini, kita punya sebuah pegas yang bergantung tanpa beban, panjangnya 15 cm. Kemudian ujung bawah pegas diberi beban 5 kg, sehingga pegas bertambah panjang menjadi 20 cm ya. Nah, kita ingin tentukan tetapan pegas dan juga energi potensial dari pegas tersebut ya. Nah, pertama kita bisa tuliskan bahwa panjang awal dari pegas tanpa diberikan beban, misalkan kita simbolkan dengan L0, itu sama dengan 15 cm. Berikutnya ketika diberikan beban 5 kg, si pegas tersebut bertambah panjang 20 cm. Kita bisa tuliskan di sini L1 itu sama dengan 20 cm. 20 cm.
Nah, karena opsi itu dalam satuan SI, kita harus ubah dulu ya, sentimeter ke dalam meter, sehingga ini kita bisa dapatkan 0,15, 0,15 meter, dan ini adalah 0,2 meter. Nah, berikutnya massa dari beban tersebut itu adalah 5 kg ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan berapa ketetapan pegas ya. Teman-teman harus ingat hukum Hooke ya, di mana gaya itu berbanding terus dengan ketetapan pegas dikali dengan perubahan panjang ya. Maka kalau ketetapan pegasnya aja gitu ya, itu sama dengan gaya dibagi dengan perubahan panjang. Nah, gaya dalam hal ini adalah gaya berat ya teman-teman. Misalkan kita bisa gambarkan sebuah pegas yang digantung tersebut. Oke, kita coba hapus ini dulu. Kira-kira bentuknya adalah seperti ini. Ini ada massa gitu ya, beban. Di sini kan nanti ada gaya berat mg. Di sini ada gaya pegas ya, yaitu besarnya K dari delta L. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa gaya itu adalah massa kali gravitasi, artinya 5 dikali dengan 10 dibagi dengan perubahan panjang. Karena sebelum diberikan beban 15 cm dan setelah diberikan beban 20 cm, artinya pertambahan panjang si beban tersebut adalah 5 cm ya. Dimana 5 cm, kita rubah ke dalam meter, 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Maka kita bisa dapatkan 5 kali 10 pangkat min 2. Maka kita bisa dapatkan di sini 5 habis, dan 10 bagi 10 pangkat min 2 itu sama dengan 10 kali dengan 10 pangkat 2 ya. Kalau kita pindahkan ke atas jadinya pangkat positif, sehingga kita dapatkan 1000 Newton per meter. Kalau kita cek opsi, maka kita bisa eliminasi opsi A dan juga B. Tinggal kita opsi C dan D. Dan untuk selanjutnya kita ingin cari energi potensial pegas ya. Nah, energi potensial pegas atau bisa kita simbolkan dengan W itu bisa sama dengan setengah K kali perubahan panjang kuadrat ya. Nah, karena kita sudah dapatkan bahwa konstanta pegasnya itu adalah 1000, sehingga kita bisa dapatkan untuk usahanya adalah setengah kali 1000 dikali dengan perubahan panjangnya adalah 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Ini jadi 500. Kita dapatkan 500 dikali dengan 25, 5 kuadrat dikali dengan 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 habis dengan 500, dengan 100 yang ada di 500 maksudnya, maka tinggal 5 kali 25 ya. Nah, berikutnya kita bisa dapatkan 25 dikali dengan 5, 5, 12 ya, berarti 125. Oke, sebentar. Sepertinya kita harus kuadratkan dulu ya. Ini jadinya, ini akan jadi 25, ini 500, kali dengan 25, kali dengan 10 pangkat min 4 ya. Dikuadratkan, 10 pangkat min 4, maka 0 habis, ini jadi 10 pangkat min 2. 5 kali 25 adalah 125, tinggal digeser komanya 2 kali, itu 2, maka ini sama dengan 1,25 Joule ya untuk usahanya. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang D untuk kasus ini, yaitu 1000 Newton per meter dan 1,25 Joule. Oke, pada bagian kedua ini kita akan bahas prediksi SNIPA SMP, di mana kita punya kasus seperti ini. Itu sebuah balok diberikan gaya F dengan arah sejajar sumbu X gitu ya. Gaya yang diberikan ini merupakan fungsi perpindahan. Hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut ketika balok berpindah. Jadi kita punya suatu grafik di sini, X itu dalam meter dan sumbu Y itu adalah untuk gaya dengan satuan Newton. Yang pertama adalah dari range 0 hingga 3 meter, yang kedua adalah dari 0 hingga 7 meter.
Nah, pertama teman-teman harus ketahui bahwa untuk menghitung usaha dari suatu grafik gaya versus perpindahan, itu tinggal kita cari luas dari grafik tersebut ya. Kalau misalkan dalam kasus 0 hingga 3 meter, artinya kita pengen cari di sini luas dari sebuah segitiga ya, segitiga siku-siku ini. Nah, artinya kalau misalkan kita cari luas dari segitiga siku-siku ini, yaitu setengah alas kali tinggi ya teman-teman. Artinya kita bisa dapatkan setengah alas kali dengan tingginya adalah 6, maka kita bisa dapatkan ini bagi 2 jadi 3, dan 3 kali 3 adalah 9 joule. Artinya, usaha yang dilakukan oleh benda tersebut dari 0 hingga 3 meter itu adalah 9 joule ya. Dan kita cek opsi, maka kita bisa eliminasi opsi B dan juga opsi D. Kita punya opsi A dan C, dan yang berikutnya adalah kita ingin menghitung usaha dari 0 hingga 7 meter. Secara logika, dari 0 hingga 7 meter itu tentu harus lebih besar dari 9 joule ya. Maka tanpa kita menghitung, kita bisa dapatkan bahwa opsi yang benar itu adalah jawaban yang A. Nah, teman-teman bisa buktikan untuk mendapatkan dari 0 hingga 7 meter tersebut adalah 27 joule. Caranya adalah kita tinggal cari berapa luas dari trapesium ini ya. Nah, kalau kita mencari luas dari trapesium ini, kita bisa dapatkan bahwa sisi atas yang panjangnya adalah 2 gitu ya. Kita bisa dapatkan seperti ini. Setengah ditambah, yaitu 7, di bawahnya 7, ditambah dengan sisi atasnya adalah 2, tambah 2, dikali dengan tinggi. Tingginya adalah 6 ya. Nah, kita bisa dapatkan ini bagi 2 jadi 3, dan ini 9 dikali 3, itu sama dengan 27 joule. Nah, dan terbukti ya, maka jawaban yang benar itu adalah jawaban yang A. Soal berikutnya adalah kita punya sebuah partikel boson bergerak sepanjang sumbu X dengan fungsi posisi terhadap waktu diberikan, yaitu X sama dengan 6T kuadrat kurang T pangkat 3 tambah 1, di mana X dalam satuan meter dan T dalam satuan second. Kita ingin mencari posisi saat partikel boson diam. Nah, posisi saat partikel diam artinya kecepatan partikel tersebut sama dengan 0 ya. Nah, teman-teman harus ingat bahwa rumusan umum untuk mencari kecepatan jika kita diberikan posisi terhadap waktu itu sama dengan turunan pertama dari posisi terhadap waktu. Teman-teman yang belum mengetahui konsep dari turunan, ketika kita punya suatu posisi Y sama dengan AX pangkat N, terus kita ingin turunkan dia, DY dx misalkan, maka itu sama dengan N kali A, X N kurang 1 ditambah dengan C. Nah, maka kalau misalkan kita punya suatu fungsi T, kita turunkan dt, maka kita bisa dapatkan di sini, yaitu D dt dari 6T kuadrat kurang T pangkat 3 tambah 1. Nah, kita bisa peroleh terjadinya D dt dari 6T kuadrat kurang D dt dari 3T pangkat 3, terus tambah D dt dari 1. D dt dari 6T kuadrat bisa kita dapatkan itu adalah 12T pangkat 1, karena pangkat 2 kurang 1. Berikutnya 3T kuadrat, terus ditambah dengan 0. Karena konstanta kita turunkan itu sama dengan 0 ya. Maka kita bisa dapatkan di sini persamaan 12T dikurang 3T kuadrat ditambah 0, dan itu sama dengan 0 ya, karena kecepatan saat diam itu sama dengan 0. Maka kita bisa dapatkan di sini T kita keluarkan ya. T, terus kita bisa dapatkan bentuk berikutnya itu adalah misalkan kita keluarkan untuk 3T, terus ini jadinya 4 kurang T sama dengan 0 ya. Maka kita bisa dapatkan bahwa
saat dia diam itu adalah saat T sama dengan 0 dan T sama dengan 4 second ya. Nah, kalau begitu kita tinggal substitusikan ke dalam persamaan ya. Saat T sama dengan 0 posisinya berapa? Maka saat T sama dengan 0, berarti X0 itu sama dengan 1 ya. Karena ini jadi 0, ini 0, maka tinggal 1. Jawaban yang tepat itu adalah A dan C, sehingga kita B dan D kita bisa eliminasi. Berikutnya saat 4 second, artinya X4 itu sama dengan 6 kali 4 kuadrat dikurang dengan 4 pangkat 3 ditambah 1 ya. Nah, 6 kali 16 dikurang dengan 4 pangkat 3 itu adalah 64 ditambah dengan 1. Maka ini kita bisa dapatkan 6 kali 16 itu kan sama dengan 96 dikurang dengan 63 ya. Maka kita bisa dapatkan sama dengan 33 meter. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang A, yaitu saat 1 meter dan 3 meter.